Tes 1 2 3, halo semuanya. Balik lagi barengan sama Rehan di sini dan akhirnya gue ngetek lagi untuk audio kontennya. Masih belum nih buat ngambil perjalanan lagi pakai chest holder karena nggak tahu kenapa satu sisi gue masih ketakutan, bukan ketakutan juga sih, maksudnya rada worry kalau misalkan ngambil kontennya pakai HP gitu, karena gue takut banget kalau HP-nya jatuh. Ini HP gue the one and only gitu kan, kalau kenapa-napa aduh nangis deh gue nih kalau jatuh gitu kan. Cuman seharusnya sih bisa nih kayak diakalin, gue ngambilnya mungkin di weekend kalau emang lagi mau pergi kemana gitu ya, bukan kayak pas sekarang pulang kerja. Karena kalau misalnya pas pulang kerja kan mungkin gue rada capek jadi kurang untuk fokusnya ya kan, ntar jadinya worry gitu kalau misalnya HP-nya jatuh gitu. Sedangkan kalau misalkan pas pagi gitu masih fit, nah itu kan enak ya, kayak kelihatan juga jalanannya lebih bersih, cahayanya lebih bagus masuk gitu kan. Nah kan kayak gitu enak ya. Cuman ya udah, masih ditunggu aja, mungkin gua coba di weekend ini. Semoga bisa tercapai, kayak misalkan Samori pagi-pagi gitu kan. Nah itu cocok sih, bisa dipatut dicoba. Hari ini gue coba ngetek dan sempat kepikiran untuk di chest holder itu pakai action cam kali ya, karena tadi barusan ada salah satu konten kreator yaitu ojol apa gitu nama TikToknya, karena di TikTok ya. Jadi mas-mas ini adalah seorang ojol yang dimana ikut konten juga, dan kontennya pakai chest holder yang gue punya juga. Jadi dia naruh HP-nya di situ. Sedangkan kata dia bisa bisa dibilang ini bisa dipakein HP yang ditaruh sini atau action cam. Nah, jadinya gue kepikiran apakah gue beli action cam aja sekalian gitu kan. Cuman ya udah, budget lagi padahal pakai HP aja bisa. Cuman ya udah, berarti harus dicari dulu nih niatnya gitu. Sedangkan kalau untuk yang audio ini ya udah enak lah nih, udah mulai terbiasa, konsisten nih berarti hari keempat. Cuman yang kemarin sempet udah gua schedulein, gue judulin gitu kan, udah ditaruh juga ini episode keberapa di thumbnailnya gitu kan, di gambarnya. Cuman gue kepikiran aduh kayaknya yang ini harus gue lambatin deh. Soalnya kemarin banget gue ngomonginnya tentang klub bola kesayangan gue, Chelsea. Sedangkan kalau misalnya gue mau bener ngupload tentang Chelsea, itu kan beritanya update bakalan ada mulu tiap hari. Nggak mungkin gue uploadnya ntar-ntaran, nanti basi itu kan. Makanya mungkin salah satunya yang kalau misalnya gue pelajari untuk menjadi konten kreator tentang sepak bola atau olahraga, itu sebisa mungkin kayaknya diuploadnya langsung atau secepat mungkin gitu, karena berita flow-nya itu cepet banget. Nah itu sih, kalau misalkan nanti gua punya rezeki lebih atau nabung lebih buat beli action cam, nah ntar gue cari deh kira-kira action cam apa gitu ya, apa pakai DJI. Karena tadi gue sempet scroll TikTok, ya Allah nih gak tahuan deh gue kebanyakan lihat TikTok, ngelihat film sore itu, gear-gear yang dipakai ketika syuting film sore Istri dari Masa Depan itu unik-unik. Ada Leica dan ada juga yang dipakai DJI Osmo 3 apa kalau nggak salah, untuk bagian BTS-nya yang dipakai sama Agung Hapsa gitu. Ini correct me if I'm wrong ya, gue takutnya tadi salah ngambil kesimpulan gitu. Cuman pokoknya banyak deh gear-gearnya. Ada kamera yang katanya dipakai untuk film-film di Netflix, di Oscar juga udah dipakai. Wah keren deh, dan katanya kameranya sih harganya udah pasti mahal-mahal, kamera Sultan, dan katanya hasilnya tuh pada cakep-cakep semua, bokeh katanya gitu kan. Gokil sih. Oh, dan ada itu DJI Osmo 3. Wah, gua kayaknya kepikiran mau beli ya. Cuman pas gue lihat beli, wah harganya kayak iPhone nih, kayak HP. Aduh. Ya udahlah ya, nanti aja. Nah, kalau ngomongin soal HP, jadi nih ada sesuatu yang gue ngeselin banget.
Jadi kemarin tuh gue sempat ada duit sekitar berapa gitu ya, kalau gue sebutin nggak enak juga. Pokoknya adalah agak lebih gitu kan dari temen yang membayar hutang. Wah itu seneng banget sih. Dan pas di hari itu, hari terakhir untuk penjualan sahamnya Prajogo Pangestu, salah satu uh, konglomerat Indonesia gitu yang baru aja ngeluarin emiten baru yang IPO, yaitu CDIA. Padahal gue bisa tuh beli tuh ketika saat itu dengan harga yang murah di awal IPO 190, dan 2 minggu setelah itu harganya hari ini wah udah 1.500. Waduh, naiknya 700 kali lipat kalau gue lihat di berita ya. Korek nih Pak Amron juga, takutnya kalau gue salah. Dan aduh parah banget sih. Kalau misalkan sampai kemarin gue bisa, mungkin sekarang gue udah dapet duit nih ya, keuntungannya 13 juta. Bisa gue pakai buat beli iPhone itu kemarin. Aduh. Bener, dah rencana Tuhan sebenarnya tuh ada aja, cuman kitanya aja yang kurang cermat gitu kan, yang agak bodoh. Coba kemarin gue pakai duitnya buat hal-hal yang bener tuh kan. Aduh, ya udahlah ya, nasi sudah menjadi bubur, jangan disesali lagi, belajar aja. Next berarti kalau misalnya ada lagi saham-saham media, bisa harus segera dimaksimalkan berarti kan. Itu deh, aduh penyesalan. Padahal bisa jadi itu jadi iPhone pertama gua, karena gua gak punya iPhone cuy. Gue emang rada telat sih kalau untuk masalah HP ya, soalnya HP kan berat tuh ya ininya, budgetingnya. Kayak misalkan dulu orang-orang tuh udah pakai BlackBerry-an duluan, sedangkan gua di akhir-akhir baru beli BlackBerry. Terus orang-orang pada ganti ke HP yang touchscreen gitu kan, dari BlackBerry kan QWERTY itu keypadnya ke HP touchscreen. Nah gue belakangan juga. Aduh, sekarang orang-orang udah pakai iPhone, gue masih pakai Android. Cuman ya udahlah, disyukuri. Banyak orang di sana juga yang malah lebih lama nggak ganti gadget ya. Gue emang kadang harus lebih bersyukur, melihat ke bawah jangan ke atas mulu. Biar kan di kantor udah banyak aja orang-orang beli HP baru. Gue bilang, beli pada duit dari mana ya beli HP baru ya, gokil dah. Apalagi yang mau gue ceritakan ya. Kemarin gue cerita kalau misalkan gue mau kerja mungkin ke luar negeri, kalau ada kesempatan pengennya ke Amerika, ke New York, atau misalkan ke London karena biar bisa eh, nonton bola terus, atau mungkin ke Singapura yang dekat. Nah itu tolong juga, siapa tahu ada yang bisa mendoakan. Karena kalau misalkan yang gue bilang kemarin, kalau misalnya ke Singapura, seandainya gue mau kangen sama Indonesia, balik mau ke Jakarta, tuh kayaknya tiketnya lebih murah gitu. Sedangkan kalau dilihat ya kayak Panji Pragiwaksono, pulang balik mulu Jakarta New York, wah agak PR ya. Namun dengan biaya kehidupan di sana juga yang besar, apalagi Inggris ya. Maksudnya Singapura juga besar sih, cuman kan kalau istilahnya lebih dekat sama Indonesia. Jadi kayaknya kalau misalnya mau beli makanan, kalau gua rutin bolak-balik Jakarta Singapura kan bisa bawa makanan dari Indonesia, lebih dari Jakarta tuh lebih sering, lebih often gitu kan. Aduh, ini mic gue ternyata tadi kayaknya gue naruhnya agak ke bawah, jadi kayaknya mungkin agak lebih riskan kalau misalnya mendapatkan suara dari jalanan luar ya. Cuman ya gue doain aja nih, semoga cakep lah dapetin kameranya, suaranya, audionya ya. Karena kalau gue lihat sih dari kemarin nih pas Holy Land Lar A1, kalau misalnya jalanannya lagi bersahabat gitu ya, maksudnya nggak ada motor-motor yang pakai knalpot racing, nggak ada ambulans gitu, suaranya enak banget didengar. Tapi gue ngedengerinnya tuh pakai apa namanya, TWS gitu. Gue pakai soundcore yang R50NC, itu enak banget juga ya. Cuman beberapa yang gue worry tentang TWS ini adalah gue nggak tahu karetnya yang nggak sesuai sama lubang kuping gue, atau lubang kuping gue yang terlalu sensitif. Cuman sebelumnya nggak pernah gue merasa sakit kalau pakai earphone yang wire gitu. Cuman baru sekarang doang nih. Nah mungkin ternyata kayaknya gue nggak cocok kali ya dengan TWS yang berbatang gitu. Gue lebih suka yang gambarannya bulat-bulat masuk jadi
bulat-bulat gitu aja, bukan yang berbatang kan. Ada earphone apa, ada yang gitu ya, lu tau lah ya, yang ada yang punya batang panjang gitu kan, ada yang modelannya bulat gitu aja. Nah, mungkin ntar gue mau coba kali kalau gue belinya yang langsung bulat, nggak ada berbatang panjang gitu. Cuman ya udah, nanti lihat lah ya. Hmm, teman-teman kira-kira mau ngapain nih weekend ini? Gue sih kepikiran kalau weekend ini karena Jumat kan tanggal 25 ya. Jadi mostly orang-orang banyak lah tuh yang udah gajian. Nah, pasti kayaknya di weekend yang pertama dekat-dekat hari gajian itu pasti bakal rame orang keluar ya. Gue bingung bingung juga. Gue juga pengen keluar gitu kan. Spend some my salary gitu. Cuman kayaknya gue terlalu mager kalau ngelihat banyak orang di jalan gitu kan, macet mana-mana. Mending kayak gue di rumah dulu aja kali ya, nge-save dulu, nantilah baru gue pakai duitnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang gue pengen pergi itu di minggu kedua atau minggu ketiga setelah gajian kali. Karena kemarin jujur waktu gue ke bengkel di 1 minggu sebelum minggu gajian itu enak banget, kagak terlalu rame. Dan ketika gue tanya mekaniknya, ya mas emang gitu, kalau misalnya tanggal-tanggal tua kayak gini mah jarang orang yang datang ke bengkel. Tapi nanti kalau pas lagi tanggal-tanggal gajian, nah itu baru mas rame banget, bisa ngantrinya panjang. Oh gitu, udah kelihatan nih. Jadi besok-besok mungkin kalau misalnya gue ke bengkel atau gimana, jangan ambil gajian banget, soalnya orang-orang juga begitu pemikirannya kan. Jadi mending duitnya gue save dulu, ya nggak sih? Nah, apalagi ya yang mau dibahas ini sih. Kalau misalnya nggak tahu apa yang mau dibahas, tapi tetap niatan tuh kayak ya udahlah, yang penting upload dulu aja, ngebahas nanti aja. Oh, tadi ada gue baca berita di mana BYD baru aja ngerilis atau nge-launching mobil mereka yang terbaru nih, mobil listrik gitu kan. Yang harganya tuh di bawah 200 juta. Jadi bakal menjadi pesaing mobil-mobil LCGC dan mobil-mobil apa ya? Pokoknya LCGC gitu ya. Karena harganya di sekitar yang varian paling murah ya. Maksudnya yang kapasitas baterainya, kilometernya paling sedikit, itu harganya di 190 jutaan. Nah, sedangkan kalau yang gue tahu mobil LCGC yang paling murah itu adalah Daihatsu Ayla varian manual, harganya sekitar 140 juta. Nah, ini correct me if I'm wrong kalau misalnya gue salah ya. Nah, jadi kan perbandingannya 50 juta, perbandingan 50 sampai 40 juta ini, di mana BYD ini menawarkan varian yang kalau kita bilang transmisinya adalah matic ya, karena kan kalau mobil listrik nggak ada varian manual. Terus apalagi ya, ini yang mau gue bilang, apa namanya, selain sorry teman-teman ya, ada ambulan. Jadi tadi gue sempat ngeberhentiin mobil yang lagi jalan di lampu merah sebelah, karena lampu merahnya hijau. Jadi kayak gue yang pakai motor ngasih aba-aba kalau misalnya nih ambulan mau lewat. Nah, gue nggak tahu nih masuk apa enggak suaranya. Kalau kemarin sih masuk, tapi nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya. Jadi untuk noise cancelling ini bagus. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi tentang BYD yang baru aja ngerilis mobil dia yang terbaru, varian paling murahnya 190 juta, yaitu Atto 1. Itu ya kali ya, gue kurang merhatiin banget sih. Cuman yang gue perhatiin adalah BYD ini memang market leader di mobil listrik di Cina. Jadi memang kualitasnya mungkin sebagus itu ya. Terus dia baru ngeluarin aja LCGC gitu kan, seharga LCGC. Bandingan 50 juta itu perbandingan 50 juta itu adalah kayak variannya berarti matic semua. Maksudnya mobil listrik lah ya. Terus berarti hemat bahan bakar karena dia which is sudah nggak pakai bensin lagi, pakainya adalah dia memakai listrik gitu kan, yang dimana pasti tarif ngecasnya atau pembelian
eh bahan bakarnya itu pasti jauh lebih murah. Kita tungguin aja kira-kira nanti bakal gimana, dan ngelihat review-review dari YouTuber otomotif juga nanti pengen gue coba lihat. Tapi semoga gue ada kali kemungkinan bisa beli ya. Cuman gue kepikiran kalau misalnya gue beli sekarang mobil listrik, belum ketahuan kan penyakit-penyakit mobil listrik ini apa aja. Terus nanti gue servisnya kemana, nah gitu-gitu gue masih belum belum belajar banyak nih. Hmm, dan yang kalau dilihat adalah pasar saham Astra nih, dikarenakan BYD ngeluarkan varian terbaru. Apakah nanti penjualan LCGC ya bakalan turun atau kayak gimana kan kita nggak tahu juga ya. Batuk kan gue. Terus apalagi hari ini yang gue lihat ya, karena kalau misalnya tadi sempat gue main HP lebih banyak, gue tahu kayaknya apa yang mau gue omongin, gue share. Karena hari ini kebetulan gue cek screen time gue di jam 5 sore itu sekitar 2 jam 30 menit. Wah, bayangin anak muda mana yang screen time-nya 2 jam. Yang pasti itu gue pakai HP lebih banyak di jam makan siang kali ya. Itu mungkin ada di situ sejaman atau ya 45 menit sampai setengah jam. Karena jujur tadi gue pakai tidur siang, gue enak banget tidur siangnya tadi, merasa cukup. Tapi di tengah-tengah ketika gue lagi pules tidur siang, HP gue nih bersuara gitu, ringtone apa ada notifikasi masuk, temen gue nelpon. Aduh, besok-besok kalau misalnya gue mau tidur siang, gue matiin deh itu ya untuk notifikasi gitu. Akhirnya gue kan sempet worry ya, kaget gue ketika bangun. Gue bilang, ih kenapa nih, apa gue tidur terlalu pules kali ya sampai lewat jam masuk udah setengah jam gitu kan. Datang enggak, gue baru tidur baru setengah satu, jadi gue baru tidur mungkin 15 menit gitu kan. Gue tanya teman gue kenapa cuy gitu kan. Wah, gue bilang nanti deh ya telepon lagi, gue lagi tidur siang nih. Dan nelpon apa, gue ngantuk dari kemarin pulang malam mulu nih, jadi ada waktu kosong gue pakai adalah untuk menyisikan, bukan menyisikan ya, ada untuk jam tidur gue memperbaiki gitu kan. Dan tapi gue lihat pas akhirnya gue tidur lagi dan bangun udah selesai break makan siang, emang tenaga tuh enak banget. Istilahnya kalau misalnya tiba-tiba gue ngobrol sama teman samping kanan kiri, bisa tiba-tiba jadi bawel, membuka obrolan baru gitu kan. Padahal sebelumnya nggak ada tuh, diem doang gitu kan. Karena mungkin sosial energi yang udah habis, yang emang ngantuk gitu kan. Jadinya fungsi dari power nap tuh wah enak banget sih, benar-benar merasakan. Dan jadinya gue tidur lagi tuh kan dari jam setengah satu, dan bangun-bangun adalah jam 1 kurang 5 menit. Wah itu enak banget sih tidur gue, ada lewat setengah jam pasti gue tidur tuh ya. Kalau teman-teman gimana, merasa awak ikut napping juga atau lebih milih makan atau lebih milih main game? Karena gue lihat temen gue banyak banget yang di jam makan siang bukannya dia dipakai istirahat, tapi dipakai buat main game, entah Mobile Legend, entah EAFC yang di HP gitu kan. Wah, gue nggak tahu deh. Cuman ya untuk sekarang sih gue pakai tidur siang. Cuman kayak kantor gue nggak ada kayak yang di startup kali ya punya napping cabin gitu. Sedangkan kalau punya kayak gitu, wah enak banget sih tidur siang di situ. Gokil. Buat teman-teman gimana? Kalau gue sih kagak tahu ya. Yang bagusnya kayak gimana, lu pasti lebih tahu badan lu sendiri, lu enaknya ngapain. Nah, akhirnya kalau misalkan sekarang nih malam-malam, gue sih ngelihatnya mata gue nih ya, tadi gue lihat di toilet ketika jam-jam 7 ini, memang hitam banget kayak orang kurang tidur ya. Sedangkan nih ketika nanti gue udah nyampe rumah tuh gue nggak bisa langsung tidur tuh, pasti main HP dulu ya, karena dari tadi nggak main HP jadi gue main HP dulu gitu kan. Nah ujung-ujungnya gue baru tidur pasti jam 11 ke atas. Nggak bisa apa gue tidur jam 9-an atau jam 10-an, karena sepengen itu gue tidur lebih awal. Apalagi besok nih hari Jumat, wah pasti macet banget di jalan ya. Jam-jam macet menurut gua itu di hari Senin, terus juga di hari Jumat.
Dan aturan di hari Rabu itu lebih lengang karena ya lo tau lah ya, semua ASN disuruh sama Bapak Pramono Anung, Gubernur baru Jakarta, adalah untuk menggunakan public transport. Cuman Rabu kemarin gak tahu kenapa gue ngerasa macet banget, udah kayak hari Senin. Wah, nggak ngerti lagi deh. Dan juga hari Jumat kenapa bisa dibilang macet? Karena masuknya kan lebih awal ya, karena ada break makan siangnya barengan sama sholat Jumat, jadi di spare lebih banyak tuh ya. Yang biasanya break siang itu cuma sejam, nah karena ini ada sholat Jumat jadilah 1,5 jam. Masuknya juga lebih awal, di kantor gue masuknya tuh di jam 7.30. Nggak tahu deh kalau teman-teman ya, cuman pasti ada aja sih yang merasakan kayak gitu. Kali ini perjalanan gue udah sampai di stasiun, udah lewat sih stasiun Jatinegara, di mana akhirnya gue belok ke kanan untuk menuju arah Cawang Uki, tapi gue nanti nggak sampai Uki, gue belok kiri ke arah Kalimalang. Nah ini mungkin teman-teman ada yang tahu juga jalur perjalanan pulang gue. Hmm, Kalau yang bawa mobil mungkin lebih enak tuh perjalanan kantornya ya, karena kalau misalnya dari gue, gue lihat ya, dari Bekasi ke kantor gua mungkin harus kita puji setinggi-tingginya yang menginisiasi tol Becakayu, walaupun ketika pembangunannya itu bikin macet banget parah. Cuman sekarang kalau misalnya yang lewat tol Becakayu ya naik mobil ya, oh, dari Bekasi ke Tebet 10 menit mungkin bisa kali. Cuman jangan lah, itu berarti ngebut banget ya. Eh, Walaupun ada yang bilang juga, ah ini tolnya mahal banget, ya udahlah, untuk orang-orang yang lebih penting waktu daripada duit itu sangat berharga sih. Gue bilang juga kalau 20.000 ya, kalau misalnya harga tiketnya harga tolnya 20.000, tapi misalnya ketika gue punya pacar yang rumahnya di Tebet, dia bilang, orang tua aku lagi pergi nih, aku di rumah sendirian, wah langsung gue ngebut lewat becak kayu itu biar cepet-cepet nyampe ya nggak sih. Aduh, emang cowok-cowok sih kalau misalnya baik atau misalnya positif gitu ya responnya, itu pasti ada maunya tuh. Jangan jangan tanya ketika, lu kenapa sih kok tiba-tiba baik aja? Wah, cowok kalau baik tuh pasti ada maunya. Kalau ke kantor gue berarti kalau misalnya dari Becakayu terus ya lewat tol Wiyoto Wiono, nah nanti iya Wiyoto Wiono, nanti udah turun. Mungkin ya nggak nyampe sejam, dah 45 menit. Nanti deh kapan-kapan gue coba lihat pakai Google Maps ketika gue berangkat kerja. Nanti kalau misalnya varian naik motor berapa menit, naik mobil berapa menit gitu kan. Oh, teman-teman gimana? Kalau gue adalah tipe orang yang setiap kali mau pergi atau misalnya lagi di parkiran, pasti gue bakal ngecek gitu di Google Maps. Pasti gue bilang, wah berapa menit nih gitu. Atau gue lihat, oh ini lagi macetnya di mana nih? Oh, berarti nanti gue kayaknya bakal macet dapetnya di sini nih. Nah ini gue ngakalinnya gimana ya? Atau pas di sini nanti gue belok kali ya, cari jalan tikus atau alternatif lain. Nah biasanya gue kayak gitu. Walaupun misalnya gue pulang udah jam 8 kayak gini nih, tadi gue di parkiran juga ujung-ujungnya itu gue pasti nyalain Google Maps terlebih dahulu. Makanya gue lihat, wah aman nih perjalanan gue, nggak macet nih. Paling di lampu merah ini doang. Nah, ini gue tahu nih cara ngakalinnya gitu kan. Jadi seneng gue ketika pulang. Nah teman-teman gitu juga nggak? Seharusnya sih gitu ya. Karena walaupun lu udah tahu, ini lewat jalan sini nggak lagi macet, tenang aja, udah biasa lewat sini gitu kan. Cuman lu harus lihat, siapa tahu pas lagi lu lagi lihat, kalau lu nggak lihat, wah tiba-tiba macet, nanti pasti pikiran lu bakal kayak gini, ih kenapa nih kok tiba-tiba macet nih, padahal baru di sini, ada apa ya, lu bertanya-tanya kan, entah mungkin ada kebakaran atau ada kecelakaan. Sedangkan kalau lu udah lihat Google Maps, lu jadi tahu, oh lewat sini macet nih, parah banget, merah, kenapa nih ya macetnya sampai semerah ini. Ya udahlah, gue lewat jalan lebih muter nih, lebih cepet nih. Atau gue bilang, nanti pas di sini gue belok sini aja ya. Atau kalau gue udah nyampe sini, gue masuk di jalur yang paling kiri kali ya, buat motor lebih enak gitu kan. Pasti nggak terlalu macet. Kalau yang di sebelah kanan pasti isinya mobil semua macet. Nah kan gitu kan, bisa diantisipasi kan.
Nah, teman-teman yang lain kayak gimana? Gitu juga nggak? Seharusnya sih harusnya gitu ya. Karena kalau lu biasain, wah itu enak banget sih. Sampai orang tua gue kalau misalnya dibilang, oh udah lewat sini aja, nggak apa-apa, nggak mungkin macet, masih pagi. Nah gue sih pribadi ya, langsung tuh gue cek pasti Google Maps. Enggak lewat sini aja, lewat situ mau macet. Nggak tahu nih kenapa macet nih. Macetnya sih di daerah sini gitu. Jadi mungkin sebelum lewat sini nanti kita belok sini aja nih, rada muter bentaran 5 menit, cuman kan enak nggak macet gitu. Dan kayaknya sih agak tambeng kalau dibilangin ya untuk orang tua ya, karena mereka tidak terbiasa menggunakan fasilitas yang ada yang namanya Google Maps. Padahal ini mah sangat membantu sekali gitu kan. Lu tanya deh tuh abang-abang ojol, pasti sangat membantu Google Maps ini. Ini tiba-tiba gue juga udah mulai masuk di Kalimalang. Gue nggak tahu nih nama daerahnya apa ya kalau udah di sini. Bentar. Gue biasanya kalau mau tahu ya, ini udah di daerah kecamatan apa atau kelurahan mana. Biasanya gue pasti akan selalu lihat di plang-plang dari toko-toko atau dari ruko-ruko yang di sebelah. Biasa kan dia ngasih ini ya, apa alamat yang agak cukup lengkap tuh di bagian bawahnya. Kayak misalkan Indomaret Cipinang. Oh, gue tahu nih, berarti gue lagi di daerah Cipinang kan. Nah, kalau sekarang, oh iya benar, gue di Cipinang Muara. Gue nggak tahu sih kenapa dibilang Cipinang Muara. Mungkin gara-gara deket Kalimalang kali ya, jadi bermuara, ada air-airnya gitu kan. Nah, ini ada mall namanya Cipinang Plaza. Nah, kalau kamu tahu ya, ini kayaknya bakal masuk list kalau kamu doyan selingkuh. Karena kayaknya tempatnya lengkap gitu. Tapi banyak orang juga yang kalau ke sini tuh kayak untuk occasion tertentu. Gue bilang kayak, ah udahlah gue pengen nonton gitu kan, ngelihat di mana nih yang jadwalnya sesuai sama misalkan jadwal gua gitu kan. Wah nih kalau misalnya gue berangkat dari kantor jam 8 sekitar nyampe Cipinang jam setengah 9. Ah ini filmnya diputar 20 menit setelah gue nyampe. Ah udahlah gue nonton di Cipinang Plaza aja. Nah biasanya gue kayak gitu tuh. Tapi banyak juga teman-teman gue yang pakai mall-mall yang emang eksklusif, bukan eksklusif ya, jarang dikunjungi orang, atau misalkan bukan jadi first thing yang kepikirannya itu buat tempat selingkuh cuy. Banyak teman gue yang kayak gitu ya. Mungkin yang lain ada juga kepikiran, oh iya lagi enak kayaknya ya kalau ke mall yang gini-gini dipakai buat pergi tidak dengan pasangan yang terlegal gitu. Lu gak bakal ketahuan ketemu sama temennya atau apa tuh, nggak mungkin ketahuan. Misalkan nih lu lagi jalan sama gebetan lu dan dimana lu posisinya punya pacar dan sudah berlangsung 3 tahun, jadi mungkin lu bosen atau kayak gimana, jadi lu punya gebetan baru gitu kan. Lu bawanya ke kokas, ya elah mall rame itu bisa ketahuan lu kan, terketahuan sama keluarganya si cewek, mungkin ada yang main ke kokas juga atau sama sahabat-sahabatnya. Wah kacau sih parah ya. Itu kalau gue lihat cerita dari teman-teman sih banyak juga yang ternyata tahu pasangannya main gila gitu kan, selingkuh gara-gara di spill atau ketemu sama temennya di mall atau di restoran mana gitu kan. Wah kacau sih, lu jangan kayak gitu ya, nggak boleh gue bilangin, jangan. Ternyata ini setelah udah berapa lama ya gue ngobrol ya, ini udah nyampe di nama tepatnya apa ini ya, Pondok Jati kayaknya ya. Kalau di tulisannya sih gerbang tol Jatiwaringin ya, ini Jatiwaringin kali. Cuman yang gue inget ini adalah ada KFC Pondok Jati seharusnya ya, karena KFC ini dari zaman dulu Kalimalang belum selebar ini jalan-jalannya. Ini KFC itu udah ada dan jadi tempat titik poin atau titik temu orang. Jadi mungkin ada yang habis les mau dijemput sama orang tuanya atau jemputannya,
bilang jemput di KFC aja ya, aku kayak mau ini dulu, mau beli jajanan, mungkin kayak gitu. Mungkin ada juga dulu teman-teman yang pernah pacaran di KFC Pondok Jati ini ketika dulu zaman sekolah, pasti ada lah ya. Bukan Pondok Jati, Pangkalan Jati ya, sorry. Karena tiba-tiba gue ngeliat haltenya tulisannya Pangkalan Jati, cuy. Hmm, Mungkin gak banyak-banyak hari ini ngomonginnya ya, karena gue juga bingung nih nanti bikin deskripsinya gue ngomongin apa. Karena banyak banget dan loncat-loncat banget apa aja yang gue kepikiran nih. Nggak tahu juga nanti bakal bikin thumbnail kayak gimana, cuman kadang-kadang bikinan gue adalah tidak sebagus ya pasti yang kalau punya editor atau yang kayak gimana, gue pasti kayak minta bantuan nyari brainstorming gitu kan, bantuan AI kira-kira kayak gimana ya buat nyari idenya, nah gitu pokoknya sangat membantu deh. Cuman kalau aplikasi chat GPT lu nggak yang premium ya ada keterbatasan sih. Cuman kalau lu mau jadi yang premium atau yang berbayar, mahal banget cuy, kayaknya ratusan ribu deh kayaknya ya, gue nggak tahu juga deh bener apa enggak. Oke deh, mungkin segitu ke dulu kali ya teman-teman ya. Kalau gue udahin di sini nanti gue berapa lama nih berhentinya nih, nanti gue kena macet nih, mungkin di depan kali ya setelah belokan pertigaan Duren Sawit ini. Karena pertigaan Duren Sawit ini rada, gue lihat-lihat, menjadi salah satu sumber kemacetan karena ruasnya tiba-tiba menyempit gitu kan, tidak selebar yang sebelum-sebelumnya. Terus juga dipakai di tempat yang strategis banget, pertigaan. Jadi banyak juga yang mau ke arah Bekasi, ada yang mau ke arah Jakarta Cawang, ada yang mau ke arah Duren Sawit atau ke arah Pulau Gadung ya. Jadi ini pertigaan strategis. Cuman kalau misalnya buat bikin usaha di sekitaran pertiga ini, mungkin ya nyayur juga kali, gue kurang tahu. Seharusnya bisa lebih nyayur ya, karena untuk pertigaan ini banyak banget ruko-ruko yang gue bilang tempat usaha yang gede dan sudah lama ada, dan yang kecil-kecil juga ada, dan dari dulu tuh itu mulu nggak berubah-berubah. Jadi makanya gue bilang kayaknya untuk ekonomi di pertigaan ini tuh bagus. Cuman gue nggak tahu lah ya, ini kan cuman dari penglihatan orang awam yang sering lewat gua nih ya. Kayak ini kalau tiba-tiba macet di sini, macetnya bisa panjang banget cuy. Kayak misalkan gue pagi ya, kalau gue berangkat, gue lihat hitungan gue telat apa enggak ketika gue nyampe di pertigaan ini, gue jam berapa. Kalau misalnya gue lihat gue mah nyampe nya adalah jam jam 6.40, nah itu normal. Kalau misalnya gue 6.40 lebih 5 menit, berarti gue agak telat 5 menit. Sedangkan kalau misalnya gue nyampe nya jam 6.35, berarti gue perjalanan gue cepet 5 menit tuh. Jadi gue bisa jalannya agak lebih lama atau lebih santai-santai aja, ngebut gitu kan. Oke deh, gue sudah sampai di tempat yang biasa emang gue berhenti dulu buat mati recordannya. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin, semoga sehat selalu dan semoga gue juga bisa konsisten ya buat kedepannya. Thank you, sehat semua, sehat-sehat semua, bye.